Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pecinta sinetron Dia Yang Kau Pilih dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan seputar alur dari cerita sinetron Dia Yang Kau Pilih, yang tentunya semakin hari akan semakin menarik, semakin membuat kita gregetan dan juga penasaran. Di video kali ini Mimin akan memberikan prediksi atau kemungkinan-kemungkinan besar yang akan terjadi di sinetron Dia Yang Kau Pilih untuk episode yang akan datang. Dimana di episode yang akan datang, Dava akan semakin cemburu kepada Rian. Nah, kira-kira bagaimanakah kisah selengkapnya? Tonton video ini sampai dengan selesai ya. Seperti yang telah kita ketahui bahwa di episode sebelumnya kita semua telah sama-sama menyaksikan bagaimana Dava yang masih kesusahan untuk mencari investor baru ya kawan-kawan, karena semua investor yang didatangi oleh Dava ternyata menolak. Semua itu akibat ulah dari Maura ya kawan-kawan. Memang kekuatan Maura saat ini sangat-sangatlah besar. Dengan nama besar MOS Company, tentunya Maura bisa saja melakukan apapun demi untuk menghancurkan karir Dava dan juga Kinara. Ya, bahkan ketika Bumita sudah melihat hal itu di depan matanya, Bumita masih belum sadar ya kawan-kawan bahwa ternyata Maura lah yang bersalah dalam hal ini. Karena menurut Bumita, apa yang dilakukan oleh Maura itu normal karena Maura ingin memperjuangkan perusahaan MOS Company. Karena Dava yang tak kunjung mendapatkan investor, bahkan pada saat itu Bima memberitahukan berita buruk kepada Dava dan juga Kinara bahwa klien akan membatalkan kerjasama mereka jika barang tidak secepatnya dikirim, dan bahkan lebih parahnya lagi, Dava dan juga Kinara akan dikenai penalti yang cukup besar apabila sampai kerjasama mereka gagal ya kawan-kawan. Ya, Dava pun sangat yakin bahwa semua ini pasti adalah ulah dari Maura. Maura yang tidak ingin melihat Dava dan juga Kinara bangkit dan bahkan mereka sukses. Namun untung saja Rian memiliki akal yang cukup baik ya kawan-kawan, dimana Rian meminta tolong kepada Pak Bagas. Dan Rian ingin menjadi investor rahasia. Rian memang sengaja merahasiakan identitasnya ya kawan-kawan, karena Rian tahu jika Dava mengetahui Rian yang telah membantu Dava, pasti Dava tidak akan menerima bantuan dari Rian. Ya, Dava pasti akan gengsi ya kawan-kawan jika tahu bahwa orang yang telah berinvestasi di kantornya adalah Rian. Bahkan mungkin Dava bisa berpikir lebih, yaitu dimana Dava bisa berpikir bahwa Rian melakukan semua ini demi untuk menarik perhatian Kinara ya kawan-kawan. Oleh karena hal itu, Rian akhirnya memutuskan untuk meminta bantuan Pak Bagas. Dan Dava pun terlihat sangat bahagia ya kawan-kawan ketika Dava mengetahui ada seseorang yang ingin berinvestasi di kantor Dava. Nah, sebelum lanjut di video kali ini, Mimin sarankan agar teman-teman semua menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari alur cerita sinetron Dia Yang Kau Pilih. Karena setiap hari Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai alur cerita sinetron Dia Yang Kau Pilih. Tak hanya itu, Mimin juga menyarankan agar teman-teman menonton video ini sampai dengan selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Namun semua rahasia Rian dan juga Pak Bagas akhirnya terbongkar. Ya, semua itu karena ulah dari Maura. Maura tiba-tiba datang ke kantor Dava dan juga Kinara dan mengatakan kepada mereka semua tentang apa yang sebenarnya terjadi, di mana Maura mengatakan bahwa investor rahasia tersebut adalah pacar Kinara yang satunya lagi, alias Rian, yaitu adik tiri Dava. Mereka semua pun benar-benar sangat terkejut ya kawan-kawan, karena mereka tidak
tahu menahu tentang hal itu. Ya, Dava juga tak menyangka jika Rian sampai segitunya untuk membantu bisnis Kinara dan juga Dava, padahal selama ini mereka hidup saling bermusuhan dan bahkan bersaing. Ya, mungkin Rian dan juga Dava bisa dibilang persaingan yang cukup baik ya kawan-kawan, dimana meskipun Rian membenci Dava, namun Rian tidak menjatuhkan Dava karena Rian ingin bersaing secara sehat, tidak seperti Maura yang ingin selalu menjatuhkan Kinara dan menghancurkan Kinara. Lalu apakah nantinya Dava akan menerima bantuan dari Rian ini? Karena Dava juga berada di dalam dua pilihan yang sulit. Di satu sisi, Dava akan kena penalti dan terancam bangkrut karena klien akan membatalkan semua kerjasamanya jika barang tidak dikirim tepat waktu. Namun di sisi lain Dava juga pasti gengsi karena Rian, orang yang selama ini dianggap sebagai biang kerusuhan, kini justru malah Rianlah yang akhirnya membantu bisnis Dava. Ya, mungkin jika nanti Dava mau bekerja sama dengan Rian dalam hal ini, Maura pun pasti akan lebih kesulitan ya kawan-kawan untuk mengontrol para klien. Karena biar bagaimanapun Rian juga memiliki 50% saham di MOS Company, sehingga Rian bisa bekerja sama dengan Dava dan juga klien-klien lainnya. Hal ini pun pasti akan membuat Dava merasa berhutang budi kepada Rian karena Rian telah membantu dirinya. Ya, selama ini Dava menganggap Rian sebagai seorang yang selalu berbuat onar, namun ternyata kali ini Rian akhirnya membantu Dava untuk menyelesaikan permasalahan Dava. Namun Dava juga takut apabila nanti Rian memanfaatkan hal ini hanya untuk mendekati Kinara. Saat ini Dava memang dihadapkan dengan dua keputusan yang berat. Di satu sisi Dava akan kehilangan seluruh klien dan bahkan terkena penalti jika tidak menerima investasi atau bantuan dana dari Rian. Sedangkan di sisi lain, Dava tidak mau jika Rian memanfaatkan hal ini untuk mendekati Kinara. Wah, makin seru nih, makin greget dan makin membuat kita semua penasaran. Ya, seharusnya dalam situasi seperti ini Dava bisa bijak dalam mengambil keputusan ya kawan-kawan. Dava bisa memisahkan antara urusan pribadi dan juga urusan pekerjaan. Ya, semoga saja Dava bisa profesional dalam hal ini ya kawan-kawan, sehingga mereka pun akan bisa mengembangkan perusahaan baru Dava. Nah, itu adalah prediksi dari Mimin. Lalu bagaimana dengan prediksi teman-teman semua? Tuliskan pendapat teman-teman semua di dalam kolom komentar ya. Nah, Mimin rasa cukup sampai di sini. Mimin memberikan informasi seputar alur dari cerita sinetron Dia Yang Kau Pilih. Mimin juga mengucapkan terima kasih untuk kalian semua yang telah menonton video ini sampai dengan selesai ya. Ambil sisi positifnya, tinggalkan sisi negatifnya. Karena cerita ini hanyalah 50 belaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.